Halo, selamat datang di my YouTube channel. Kembali lagi dengan Momoy di Jerman dan kali ini aku mau cuman cerita-cerita aja sih, sharing-sharing aja ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya. Jadi biar enak kita ceritanya ya. Jadi aku punya motivasi untuk terus berkreatif gitu ya, berkreasi tentang apa ya yang harus gue bikin gitu ya untuk membuat kalian senang dan bisa bermanfaat juga ya, informasi yang aku kasih gitu ya. Oke, jadi aku mau cerita kan karena ada beberapa teman kan yang bertanya gitu kan, perbedaannya, ada nggak sih perbedaannya antara tinggal di Jerman atau di Indonesia? Oke, kita bahas dari masalah orang-orangnya ya. Jadi kalau perbedaannya ya menurut aku ya, kalau di Jerman gitu ya, sebenarnya sih dibilang sih bicara masalah ramah tamah gitu. Kalau bicara masalah ramah tamah itu memang lebih ke Indonesia ya. Bukan berarti di Jerman sendiri orang-orangnya nggak ramah, bukan seperti itu. Orang-orang Jerman juga ada yang ramah dan tidak seramah orang Indonesia. Beda ya kalau orang Indonesia kan nggak kenal aja gitu kan ya, atau ada orang asing yang datang kan, kalau orang Indonesia kan selalu menebar keramahan ya. Kalau di Jerman enggak. Kalau Jerman tuh apa ya? Kayak yang nggak kenal ya nggak kenal gitu. Jadi tidak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan selalu menebar keramahan ya, selalu senyum gitu ya. Kalau orang sini enggak. Kalau orang sini itu kalau nggak kenal ya nggak kenal gitu. Jadi jangan berharap apa namanya kita senyum terus mereka akan senyum balik. Ada beberapa yang merespon kita, ada beberapa mostly sih enggak ya, mostly sih kalau kalau mereka nggak kenal ya mereka jarang mau senyum balik gitu ya, kalau mereka nggak kenal gitu kan. Terus, mmm, bicara masalah tentang respect gitu ya, kalau menurut aku antara Jerman dan Indonesia, menurut aku sih, eee, kalau bicara respect sama aja sih ya, nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau orang Jerman itu lebih, menurut aku sih lebih respect daripada orang kita ya. Karena kalau orang Jerman itu sangat menghargai, sangat menghormati eh, orang lain. Nah, dalam arti menghormati itu misalnya keputusan. Orang bule itu lebih menghormati keputusan orang lain gitu ya. Dan juga kalau orang Jerman itu lebih apa ya, pokoknya lebih lebih respect aja dibanding orang kita gitu. Mereka tuh tipikalnya tuh nggak mau ikut campur. Itu tipikalnya mereka. Mereka tuh ibarat kata kamu yang punya masalah, kamu yang selesaikan kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak mau ikut campur gitu ya. Sama seperti kayak pengalaman aku dengan mertua gitu ya, kalau aku ada masalah gitu kan dengan pasangan, pasti mereka nggak mau ikut campur. Mereka kalau kita mau cerita silakan, kalau nggak mau cerita ataupun mereka tuh nggak akan bertanya gitu ya, kenapa ribut atau apa, mereka nggak bertanya seperti itu. Mereka cuman bertanya apakah baik-baik aja, cuman itu aja gitu. Jadi kalau bisa kita jawab baik-baik aja, ya udah mereka nggak mau bertanya panjang, tadi denger ribut atau apa, nggak, mereka nggak gitu. Gitu ya, itu pengalaman dari mertua aku sendiri ya. Tapi aku nggak mematok tok banget gitu ya, mertua aku sama dengan yang lain, aku nggak tahu ya, tapi aku hanya mengambil dari pengalaman aku ya, yang aku rasain seperti itu. Dan dari keluarga-keluarga suami aku juga begitu gitu ya, orangnya sangat menghormati apa yang dikerjain orang gitu. Jadi mereka nggak mau ikut campur gitu. Terus perbedaannya lagi tuh kalau Jerman dan Indonesia itu lebih ke ini ya, kalau kata aku lebih ke situasi di luar ya, dalam arti kayak macet gitu ya. Kalau
Indonesia tuh ibarat kata kalau macet tuh udah nggak usah diomongin lagi ya kalau macet ya. Kalau di Jerman itu nggak macet, di kota besar macet, tapi nggak separah kayak di Jakarta contohnya ya, nggak separah kayak di Jakarta. Kalau Jakarta kan macet banget tuh tiap hari tuh udah makanan sehari-hari ya. Kalau di Jerman tuh nggak terlalu parah kayak Jakarta. Jadi buat orang Indonesia yang tiba di Jerman tuh enak gitu loh. Ibarat kata tuh kayak gitu. Terus udaranya juga beda ya. Kalau di Jerman tuh udaranya bersih gitu. Dan perbedaannya lagi adalah ini apa namanya? Masalah lingkungan gitu ya. Kalau di Indonesia kita sering melihat banyak orang ya, mau di pinggir jalan, mau di mana kita pasti ngelihat banyak orang gitu kan ya. Kalau di sini tuh enggak. Kalau di sini tuh orang-orangnya tuh jarang ada berkeliaran di luar kecuali kalau weekend ya. Kalau weekend cuaca cerah baru kita ngelihat banyak orang di luar gitu. Tapi kalau misalnya enggak lagi musim dingin kayak gitu ya, bahkan kayak musim semi pun ya, musim semi pun kalau di sini tuh kadang masih dingin cuacanya, kadang besokannya matahari ada gitu ya. Jadi kalau musim semi itu nggak bisa ditentuin dingin atau panas tuh nggak bisa ditentuin kalau lagi musim semi gitu ya. Jadi kalau di sini tuh kita jarang banget ngeliat orang itu berkeliaran di jalanan tuh jarang banget. Contoh aja di daerah tempat tinggal aku ini ya, di komplek rumah aku ini itu sepi ya gitu. Bukan berarti orangnya pada tidur tuh enggak. Mungkin mereka ada yang kerja gitu kan ya, ada yang kerja dan juga kayak anak-anak gitu ya, anak-anak kecil aja nih ya. Sepanjang aku tinggal di sini ya, aku jarang banget ngelihat anak-anak kecil tuh ada main di luar gitu ya. Maksudnya hari biasa ya, bukan weekend, hari biasa. Jarang banget aku ngelihat ada anak-anak kecil main di luar tuh jarang banget. Kalaupun ada itu sore dan itu pun paling cuman satu dua anak gitu. Jadi aku pun sendiri bingung ya, ini anak-anak mudanya tuh ngapain ya kalau di dalam rumah. Aku pun sendiri juga penasaran gitu kan ya, tapi jujur memang bener gitu loh, jarang banget aku ngelihat anak-anak mudanya juga yang nongkrong di jalan atau gimana berseliuran di jalan, jarang banget beneran deh. Terus apalagi ya, perbedaannya suasana di sini dan di Jerman ini, di sini dan di Indonesia. hmm, Oh iya, kalau orang Jerman itu ya kalau ngobrol ya, mereka itu orangnya tuh tipikalnya tuh apa ya, nggak suka terlalu basa-basi gitu loh. Jadi kalau kita ngobrol gitu ya sama mereka, mereka tuh senangnya tuh ngedengar kalau kita bicara tuh langsung to the point-nya aja. Jadi jangan muter kayak ular tangga gitu. Mereka tuh pasti kayak yang iya 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 iya, terus maksudnya intinya kayak gitu. Karena mereka tuh kalau ngobrol tuh langsung lebih ke poinnya gitu, poinnya apa yang mau lo ceritain gitu, nggak usah muter-muter gitu ya. Dan apa, orang Jerman tuh nggak suka basa-basi gitu, mereka nggak suka basa-basi gitu. Terus apa, kalau bicara masalah ulet ya, ulet apa ya, aktif gitu ya, kayaknya lebih ke orang kita ya, orang kita lebih aktif gitu dibandingkan mereka. Mereka memang senang kerja, orang-orangnya itu memang senang kerja ya mereka. Tapi ada, nggak semua orang Jerman begitu ya, tapi mostly mereka itu senang kerja. Karena di sini itu kalau kerja ya, itu nggak ada batasan usia. Jadi mau usia 90 tahun juga kalau masih kuat untuk bekerja gitu ya, masih bisa untuk bekerja ya masih diterima gitu. Nggak kayak di Indonesia kan umur 60 juga udah finish ya, maksudnya udah pensiun, nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah ya, mau kerja di mana gitu umur segitu kan ya, di kantoran apalagi gitu kan ya. Ya kalau di Jerman enggak, selama selama kita masih kuat fisiknya gitu, masih bisa kerja, itu
perusahaan atau kantor apapun itu masih nerima gitu ya, baik supermarket atau apapun itu. Contoh kayak mama mertua aku, umurnya udah 70 ya, 74 ya tahun ini, tapi dia masih kerja gitu. Jadi dia udah pensiun ya, pensiun dari kantor lamanya, terus dia kerja ya, kerja di luar, kerja kecil-kecilan kayak di supermarket gitu ya. Dan itu masih diterima. Dan yang sering gua perhatiin ya, di supermarket itu rata-rata kasirnya, pegawai kasirnya ya, atau jangan bicara masalah pegawai kasir ya, kayak yang jaga toko rotinya gitu ya, itu rata-rata mereka itu sudah berumur ya, dalam arti udah 50-an ke atas gitu. Dan jarang aku ngelihat yang muda-mudanya. Nggak tahu ya kalau yang muda-mudanya apakah mereka lebih memilih kantoran atau bagaimana ya, tapi jarang banget gitu. Nah, jadi itulah perbedaannya Jerman dan Indonesia ya. Terus ada lagi perbedaan Jerman dan Indonesia. Kalau Jerman itu kalau kita punya anak ya, melahirkan nih punya anak, anak kita dapat tunjangan dari pemerintah gitu ya. Jadi tapi sih ada peraturan baru ya sekarang. Kalau peraturan baru sih aku kurang begitu tahu ya. Karena kalau peraturan lama ya, kalau cerita dari mama mertua aku ya, jadi dia perkelipatan. Jadi misalnya anak pertama dapat tunjangan sekian, nanti melahirkan lagi anak kedua, nanti kelipatan gitu loh. Gitu. Jadi semakin banyak anak makin bagus, makin makin gede kelipatannya gitu. Tapi kalau nggak salah sih ada peraturan baru ya, kalau nggak salah ada peraturan baru gitu. Jadi jumlah si nominalnya itu sama, jadi nggak kelipatan lagi, jadi sama gitu loh. Anak pertama dengan anak kedua tuh sama gitu. Nah, itu sih perbedaannya yang aku rasain ya di Jerman itu, dan aku juga dapat sedikit informasi dari mama mertua gitu ya. Jadi aku kadang suka, oh Jerman tuh begini ya, oh kalau di Indonesia kan begini, oh di Jerman tuh begini ya gitu. Oke guys, paling itu aja sih cerita kita hari ini ya. Ini karena aku lagi santai gitu kan ya. Jadi aku ya sedikit mau ngobrol gitu karena di sini nggak ada teman ngobrol. Jadi aku pengen ngobrol sama kalian semua gitu ya. Jadi semoga video ini bisa membuat kalian seneng nontonnya ya. Aku harap nggak membosankan, dan juga informasinya juga semoga apa namanya bisa diterima. Dan mohon maaf jika ada informasi yang salah ataupun ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalian bertanya gratis, nggak dipungut bayaran gitu ya. Terima kasih banyak semua. Salam sehat selalu dari Jerman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ciao.